قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. إن تتلها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشامم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Taruh di sini boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala maulana Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa huwa sayyidul walid al-allama al-habib Muhammad bin Alawi al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa arda fi kitabih Khasaisul Ummah al-Muhammadiyah ila an qala fi ma yata'allaq bis salah. Qala wa rak'atal fajri. Dalam pembacaan kitab Khasais Ummah al-Muhammadiyah ini kita masih tetap dalam masalah salat, dan yang sedang dibicarakan adalah tentang salat sunnah fajar. Ya. Salat subuh itu disebut salat fajar karena awal waktunya dimulai dari fajar shadiq keluar. Jadi dia disebut salatul fajar. Maka sunnahnya sunnatul fajar. Boleh sunnatul subuh, boleh sunnatul fajar. Kayak zuhur, sunnatul zuhur, ya kan? Sebelumnya qablatul zuhur, setelahnya ba'datul zuhur. Kalau subuh kan enggak ada ba'diyahnya, ya. Qala wa rak'atal fajri fihi ma fadilatun 'azimatun wa thawabun jalil. Sebagian sudah kita baca ya. Lebih baik dari dunia. Khairun minad dunya wa ma fiha, dari dunia dan segala isinya. Ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa 2 rakaat fajar itu punya keutamaan yang sangat besar, ganjarannya juga sangat banyak. Ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala rajulun ya Rasulullah dullani ala amalin yanfa'uni Allahu bih. Qala 'alaika bi rak'atayil fajri fa inna fihi ma fadilatan. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tunjukkan saya yang kalau satu amal yang apabila amal itu saya laksanakan,
Allah akan memberi kemanfaatan yang banyak kepada diri saya. Jadi amal tersebut dengan izin Allah banyak sekali manfaatnya kepada dirinya, begitu. Nah, apa jawab Nabi? Alaika bi raka'atil fajri. Hendaklah engkau melaksanakan salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Kenapa? Karena pada keduanya ada keutamaan yang besar. Kalau diikutkan dari bentuk pembicaraannya Nabi, tadi kan pertanyaannya minta ada amal yang sangat bermanfaat buat saya. Jadi fadilah di sini banyak manfaat-manfaat yang akan didapatkan oleh orang yang mengerjakan 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh, yaitu sunnatul fajri, ya. Ya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Jangan ditinggalin tuh. Gampang. Ya. Jangan langsung kita sembahyang subuh. Seandainya memang sudah terlambat, nggak apa-apa, qadha. Jadi misalnya kita datang ke masjid, ingat, wah, 2 rakaat nih saya nggak mau tinggalin. Imam sudah mulain qomatus shalah, nggak apa-apa, ikut. Beres imam qomatus shalah, kita sembahyang sunnatul fajar. Itu namanya qadha. Lebih kan nggak boleh sembahyang setelah subuh kalau tidak ada sebab terdahulu. Ini sebabnya terdahulu. Salat subuhnya sudah, sunat subuhnya kan sebelum subuh. Jadi sebabnya terdahulu, nggak apa-apa. Kita melaksanakan qadha sunnatul fajar. Nggak bisa waktu itu karena kita mau pergi siangnya. Nggak bisa besoknya. Nggak bisa lusanya. Masa sih 2 rakaat sampai lusa? Ya kan? Nah, percayain. Jangan ditinggalin. Untuk memaksa nafsu kita tidak meninggalkan, qadha. Begitu ninggalin, kita qadha. Jadi setan nggak ngegoda lagi. Kalau kebetulan kita datang ke masjid selalu terlambat untuk melaksanakan sunnatul fajar, ya kita hitung dong bangunnya. Supaya bisa datang ke masjid lebih dulu. Ya. Atau mungkin di rumah. Boleh. Tapi tentu di masjid ganjarannya akan lebih besar. Amalan-amalan yang dilaksanakan di masjid tentu akan lebih besar dibanding amalan di rumah. Di masjid langkah kita kan ada ganjarannya. Pulang pergi itu sudah nilai tambah. Belum lagi yang lain-lain, jamaahnya dan seterusnya. Kembali kepada yang sedang kita baca, jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan termasuk rawatib. Masih ingat nih rawatib? Saya ulangi nih, biar tambah ingat. Sebelum duhur, jawab semuanya. Sebelum duhur, sesudah duhur, sesudah asar, nggak ada. Enak aja 2-2 melulu. Yeah. Balik. Sebelum duhur, sudah duhur, habis maghrib, habis isya, sebelum subuh yang kita bicarakan ini, jadi berapa? Itu rawatib, nggak pernah Nabi tinggalkan. Kita coba dong. Kalau Nabi yang sudah diampunin dosanya, paling sempurnanya hamba Allah, nggak pernah ninggalin. Masa kita yang banyak dosa mau ninggalin? Ya, mudah kok. Ya, 2 rakaat, asal mau aja. Baik, kita lanjutkan. Wa fi riwayatin lahu, demikian pula dari Ibn Umar juga nih. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ar-rak'ataini qabla salatil fajri fa inna fiha ar-raghaib. Janganlah kalian tinggalkan 2 rakaat sebelum salat subuh, karena pada 2 rakaat itu ada apa-apa yang kalian cita-citakan, yang kalian inginkan. Jadi kita pengen apa tuh? Insyaallah pengen banyak rezeki, pengen hasil kerjaan, pengen punya anak yang soleh, pengen kawin lagi. Misal, yang lain semua diam. Begitu saya ngomong kawin lagi, oh rame. Kenapa sih? Dosa apa? Ya. Itu aib. Jadi Nabi mengatakan jangan kalian tinggalkan itu 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa?
di sana insya Allah segala yang kita inginkan Allah kabulkan. Cuman pengkabulan ini kan nggak langsung, ya. Kadang-kadang dirubah, seperti saya sering jelaskan. Gal warawa Ahmad minhu wa rak'atil fajri hafidhu alaihima. Di dalam riwayat lain, jangan engkau tinggalkan 2 rakaat fajar itu. Kemudian apa hadirin? Qala, dalam riwayat Imam Ahmad, wa hafidhu alaihi fa inna fihi marghaib. Riwayat lain tuh ya. Nah, jadi jangan ditinggalkan 2 rakaatil fajri hafidhu alaihima. Di dalam riwayat Imam Ahmad, 2 rakaat fajar jagalah oleh kalian kedua rakaat itu. Karena pada keduanya ada yang kalian inginkan, ada yang kalian cita-citakan. Enggak dibilangin apa-apa. Ya. Qauluhu fa inna fihi marghaib. Apa tuh raghaib? Ya. Raghaib itu jamil raghibah. Apa yang kita inginkan? Ma yurghabu fihi minas thawabil azim. Yang kita inginkan dari ganjaran yang besar itu di sisi Allah. Belum lagi yang urusan dunianya. Ya. Wa bihi summiyat salatul raghaib. Bahkan sunatul fajar itu dinamakan juga dinamakan salatul raghaib. Salat yang menyebabkan Anda mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini kan Nabi menyebutkan urusan akhirat, apalagi urusan dunia. Urusan akhirat kan lebih besar. Ya? Naam. Qala wa rak'atal fajri fihi mal ghanimah kullal ghanimah. 2 rakaat fajar itu keuntungan yang sangat besar. Sangat besar. Sebaik-baiknya keuntungan orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Banyak pembahasannya nih, 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Wa huma ra'sul mal, dia bagaikan modal. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Ya. Nabi bersabda, kita kalau baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, seperti baca sepertiga Al-Qur'an. 2 kali berarti 2/3. 3 kali ya 1 Qur'an. Seperti kalau kita baca 3 seperti baca Al-Quran. 3 qul huwallahu ahad. Bagaimana dengan yang baca Quran semuanya? Ngomongnya begitu. Jadi Anda jangan ngomong, kalau begitu saya baca 3 aja Quran, 3 qul huwallahu ahad, nggak perlu baca Quran. Jangan. Kalau 3 qul huwallahu ahad seperti baca 1 Quran, bagaimana dengan yang baca Al-Quran semuanya? Bagaimana dengan yang baca Al-Quran semuanya? Seperti apa itu? Ya. Baik. Sepertiga qul huwallahu ahad sepertiga Al-Qur'an. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rum Al-Qur'an. Qul ya ayyuhal kafirun seperti 1/4 Quran. Banyakan mana 1/4 sama 1/3? Sepertiga ya? Sepertiga. Berarti kalau 4 kali sama dengan 1 Quran. Rubu' Al-Quran. Baik. Selanjutnya, wa kana yaqra'uha fi rak'atayil fajri. Wa qala hatani rak'atani fihi ma rughabadur kata Nabi. Nabi SAW setelah menerangkan kulhu sepertiga Al-Quran, kuliah 1/4 Al-Quran, Rasulullah membaca di dalam sunnatul fajar itu 2 surat tersebut. Jadi kalau Anda sholat sebelum subuh 2 rakaat yang sunnatul fajar tadi, ya, atau qobliyatus subuh tadi, Anda baca di rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Sebagian orang soleh, ba'dul arifin mengatakan tambah lagi baca alam nasroh dan kuliah, kedua baca alam taro dan kulhu.
Siapa yang baca alam dan alam di dalam 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, insya Allah tidak kena penyakit yang sangat berat. Dijauhkan oleh Allah dari penyakit yang sangat berat. Bang Ajis nanya, Bib, jadi bagaimana enaknya Bib? Tadi kan Nabi bilang, Nabi baca kuliah kulhu. Orang soleh mengatakan alam nasyrah, alam taro. Quran itu yang paling baik dibacanya menurut susunan Al-Quran, dari alif lam mim ke kul a'udzu birabbin nas. Kita lihat kuliah kulhu alam taro sama alam nasyrah. Yang mana pertama? Alam nasyrah. Ya, kedua kita baca kuliah. Maaf, di dalam rakaat pertama alam nasyrah kuliah. Yang rakaat kedua alam taro kulhu. Saya ulangi. Rakaat yang pertama alam nasyrah kuliah. 2 surat. Rakaat keduanya alam taro kulhu. Ingat nggak? Kita ulang. Rakaat pertama sama rakaat kedua kul setelah baca surat Al-Fatihah tentunya. Baca begitu. Kalau kita sembahyang fajar, bacanya gitu. Lam nasyraka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Titik. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Sampai akhir. Ruku, balik lagi kita qiyam, baca alam taro dan qul huwallahu ahad. Bib nggak bisa, saya bisanya cuma kuliah sama kulhu. Boleh, ada adiknya. Kagak bisa juga kuliah sama kulhu. Baca apa? Fatihah saja. Dapat sholatnya tetap. Ya. Kata Nabi di dalam keduanya itu ada gunung mutiara seolah-olah. Enggak ngomong surat tuh. Dalam sholat sunnah 2 rakaat. Sudah sholat. Ya, minimal dia baca Fatihah, keduanya juga baca Fatihah. Apa susahnya sih 2 surat itu tadi? Alam nasyrah, kuliah, alam taro, kulhu. Apa susahnya? Gampang. Ya. Kelahatan rakaatain fihi ma ruqabidur. Kata Nabi 2 rakaat itu di situ ada gunung kebaikan, gunung mutiara, gunung emas dan berlian. Seolah-olah begitu. Seolah-olah begitu. Ini majas ya. Kiasan. Maksudnya sekalian kita cita-citakan insyaallah dari kebaikan dari Allah, insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Gala wal ma'na wallahu alam anna hataini rak'ataini yarghabul insanu fihima kama yarghabu fi jam'id dur wa yawaddu minhu syai'an katsiran. Seolah-olah tuh 2 rakaat sunatul fajar itu diumpamakan oleh Nabi seperti keinginan orang akan melaksanakan sunnah 2 rakaat itu seperti orang yang ingin mengumpulkan berlian dan mutiara yang sangat banyak. Karena mewah, mahal, emas, berlian. Orang kan senang ngumpulin itu. Ada orang ngumpulin batu, nggak ada ngumpulin batu. Ngumpulin duit ya, ngumpulin emas ada, apalagi emas dan berlian, perempuan biasanya. Ya, kenapa? Karena berharga. Kalau nggak ada harganya nggak bakal dikumpulin. Ya, nah, mereka-mereka yang senang sunatul fajar itu seperti itu kira-kira tuh. Dia berharap banyak kan? Wah, emas, permata, gede duitnya, gede hasilnya, bagus lagi, senang hati. Ya? Baik. Qala wa yatma'u fi wafratihi wa yamilu ila kathratihi. Orang kan senang punya emas banyak, punya berlian banyak, senang. Enggak ada yang enggak ada senang. Punya duit banyak, senang enggak? Ente senang enggak punya duit banyak? Senang. Pasti senang. Sebab zahirnya dengan duit itu ente bisa apa saja. Semua pakai duit kan? Bensin naik, dibelinya pakai duit. Masuk kamar mandi pakai duit. Mau nyokolin anak pakai
Pengen jabatan yang mendingan dikit pakai duit juga. Kalau banyak duitnya keluar pakai duit. Banyak orang senang duit. Ya. Senang duit. Nah, ini seperti kita itu senang sama duit tuh. Orang yang melaksanakan ini diibaratkan oleh Nabi senang kepada sesuatu yang menggembirakan, membahagiakan dia. Banyak duit, banyak emas, banyak perak, banyak permata. Orang yang melaksanakan 2 rakaat sunnatul fajar seolah-olah sudah ngumpulin tuh itu semua kebaikan itu. Duit, emas dan permata kalau ente mati tinggal. Tapi ganjaran 2 rakaat sunnatul fajar kalau ente mati dibawa tidak hilang. Jadi mana lebih hebat? 2 rakaat sunnatul fajar lebih hebat daripada emas dan perak. Hakikatnya begitu. Kalau zahirnya mah kelihatan. Nggak bisa dijual kan itu salat. Kalau zahirnya kan kita punya emas, perak, bah itu bisa kita jual, mahal harganya. Itu urusan dunia. Dan bakal ditinggal. Tapi ganjaran 2 rakaat sunnatul fajar yang begitu besar lebih hebat dari yang ente kumpulkan itu. Kenapa? Yang dikumpulkan ditinggal. Tapi ini kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anda thawabuhuma abqa wa ajallu faidah. Ya. Ganjaran salat fajar tetap enggak hilang. Mulia kedudukannya di sisi Allah. Faddur fani. Berlian, emas, perak, mutiara enggak bakal hilang. Bakal ditinggal. Wa mata'ud dunya qalilun. Harta benda dunia itu galil. Wa mata'ul akhirati na'imun muqim. Yang dunia biar banyak sedikit. Yang kekal dan abadi itu kekayaan di akhirat karena terus. Tapi masalahnya orang kan punya hawa nafsu. Akhirat gua kagak lihat, sekarang sama dunia aja dulu nih nomor 1. Akhirat ntar belakangan. Sholat belakangan. Yang penting gua kaya dulu. Yang penting saya jadi penjabat dulu. Yang penting saya jadi orang besar dulu. Soal sembahyang, soal apa gampang. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, gampang saya tobat. Kayak ada perjanjian sama malaikat. Kayak ada perjanjian, jangan mati dulu sampai saya baik. Kan tidak. Belum tentu itu. Matinya pasti, surganya pasti, nerakanya pasti, kaya dan jadi pemimpin kamu belum pasti. Benar? Belum pasti, ente cari juga belum pasti. Yang banyak kadang hilang, rumah yang megah kadang-kadang kebakaran, duit banyak kadang-kadang dirampok, duit bertumpuk turun nilainya habis. Jadi 500 juta, jadi 50.000 habis ente. Nggak kaya lagi. Ya. Tapi urusan akhirat nggak pernah ada turun, nggak ada, naik ya, tambah oleh Allah SWT. Nggak ada turun, nggak ada, naik, terus makin banyak. Sampai-sampai katanya di sana diterangkan di dalam hadis, yatba'ur rajula, ya, minal khair minat thawab yaumil qiyamah absalul jibal. Fayaqul anna li hadza qala min istighfar waladika lak atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam makna sebuah hadis, orang itu kalau mati nanti diikuti oleh kebaikan-kebaikan yang luar biasa, kayak gunung besar, sampai dia bingung, ini dari mana? Dia waktu meninggal dia bingung, tanya dari mana nih? Ya, ada jawaban. Itulah dari istighfar anakmu untukmu. Makanya waladun soleh itu sangat berharga sekali, anak yang soleh. Ya nih, saya di sini menunjukkan bukan soal urusan anak solehnya, bukan. Kebaikan yang didapatkan dari doa anak soleh itu seperti itu, seperti gunung-gunung, sampai dia bingung ini dari mana nih? Itu dari anak kamu yang beristighfar kepada kamu, yang dia sedekah atas nama kamu, yang dia puasa atas nama kamu, yang dia sholat atas nama kamu, yang dia tahlil atas nama kamu. Semua dibentuk oleh Allah, diberikan kepada orang tuanya. Makanya kita harus berusaha supaya punya anak yang soleh. Bahagia orang yang punya anak soleh itu bukan di dunia aja, di akhirat juga begitu. Makanya Nabi kan di antara yang kekal itu waladun salihun yad'u lahu, yang
mendoakan dia. Ya bentuk anak soleh itu dengan apa? Pertama, kasih makan yang baik. Kalau ingin punya anak soleh, kasih makan yang halal. Jangan dari judi ngasih makannya. Nanti tukang judi itu anak. Ya, jangan dari curi. Nanti jadi pencuri itu anak. Dari yang halal yang bagus. Ya. Nah, itu akan menciptakan insya Allah anak-anak keluarga yang baik, istri baik, anak baik, ibadah asyik. Kenapa? Karena yang masuk bagus. Kalau yang masuknya bagus, kalau kayak vitamin, seger kita punya badan. Ya, nah, gitu. Baik. Kembali kepada yang sedang kita baca, bahwa 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu, di situ ada segala macam yang kita inginkan, terutama yang urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat-nikmatnya. Jadi mau cari ganjaran jangan lupa tuh, orang-orang yang ingin dapat ganjaran banyak dari Allah jangan suka meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, saya ingatkan diri saya dan Anda mulai malam ini. Kalau dulu mungkin kita sering meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, setelah ini jangan ditinggalkan. Istilahnya kalau perlu jangan 2, 4 saya mau. Gitu. Saking senangnya. Tapi alhamdulillah cuma 2 saja, tapi begitu besar ganjarannya. Nah, tinggal kita kerjain dah. Nah, ketika sekarang kan kita sudah tahu nih pahamnya. Nanti besok kalau sembahyang fajar, Anda udah lain rasanya tuh begitu ngerjain. Saya jamin. Bayangin nih omongan Habib ini hari, ini malam, nanti besok kerjain sunatul fajar. Habib ngomong sunatul fajar, itu lain lagi kita melaksanakan sunatul fajar. Merasakan kenikmatan khusus. Kenapa? Janji daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang enggak pernah bohong, pasti benar. Ya. Berarti tiap kita sembahyang subuh, kita tambah kaya. Tiap kita sembahyang subuh 2 rakaat itu sebelumnya, kita tambah kaya, tambah besar, tambah banyak. Kita punya apa namanya istilahnya perbendaharaan apa pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tabungan kita tambah banyak. Ayo, yang mau nabungnya lebih banyak lagi, jangan tinggalkan tuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Walidzalika ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhafidhu alaihima muhafadzatan syadidah. Oleh karena itu diterangkan di dalam hadis bahwa Nabi sangat-sangat menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Bukan berarti yang lain enggak, sama juga, tapi yang ini kelihatan benar tuh. Nabi jaganya tuh kelihatan benar. 2 rakaat sebelum subuh itu, ya. Taqul as-sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Sayyidah Aisyah mengatakan, apa kata beliau? Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atil fajr. Aku tidak melihat Rasulullah betul-betul menjaga keinginannya jangan sampai lewat ini 2 sunnah ini seperti sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Betul-betul dijaga oleh Nabi. Kelihatan betul. Diperlihatkan. Ya, kan kita biasanya kita melakukan sesuatu perbuatan A, biasa aja gitu. Tapi B ini sangat sesuatu yang besar buat anak lain. Dari waktunya kita udah nunggu waktunya. Begitu udah ada waktunya, baju rapi, segala rapi, dihadapi dengan baik. Kenapa? Oh, si fulan mau datang, misal. Padahal kita hormati, misalnya yang datang nih kita hormati. Tapi begitu si fulan mau datang, lain lagi cara penghormatan kita. Kenapa? Karena punya nilai sendiri. Nah, kita juga begitu tuh. Pada 2 rakaat. Nabi SAW ya, kepada 2 rakaat sebelum subuh. Loh, kan Nabi panutan kita. Kalau Nabi begini ya kita harus lebih. Hah? Kalau Nabi begini kita harus lebih. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan jadi Nabi semuanya. Ya? Nabi begitu. Wa fi riwayatin Ibnu Khuzaimah qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syai'in minal khair asra'a minhu ila rak'ataini qabla al-fajri wala ila ghanimah. Ini salah seorang sahabat mengatakan, aku tidak melihat Rasulullah begitu antusias terhadap sesuatu sekalipun itu ghanimah. Barangkali ghanimah itu kan harta pampasan perang. Ini lebih Nabi, yakni luar biasa gitu keinginannya. Seperti
keinginan untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Yang lain dianggap kecil oleh Rasulullah. Ini dulu 2 rakaat subuh. Habis itu selesai, lain lagi. Nah, ini kan cambuk buat kita. Ini adalah contoh buat kita, nyindirin kita supaya jangan pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Dr. Andes Aziz, sama supir mobil apa namanya, Grab. Tentang apa? Tentang yang lagi ramai sekarang. Apa? Bensin naik. Ramai orang. Bensin naik, ramai. Beras naik, ramai. Pergi haji naik, ramai. Hah? Gas naik, ramai. Orang kagak sembahyang, diam. Orang banyak berzina, diam. Orang banyak maksiat, diam. Banyak yang gak sholat, diam. Biarin anaknya pakai baju yang compang-camping, kelihatan auratnya, diam. Jangan marah kalau timbul pemimpin-pemimpin yang galak. Jangan marah kalau barang-barang jadi naik mahal. Jangan bingung, jangan rame kalau ada paceklik panjang. Jangan rame kalau ada kebakaran, gak ada sabab. Apa sababnya, saudara? Kita banyak maksiat. Nggak ada yang ngomong bensin naik. Wah, kenapa bensin naik? Tapi nggak ada yang ngomong kenapa anak gua sembahyangnya nggak bener ya. Kenapa gua belum bener nih dalam melaksanakan perintah Allah? Ada yang ngomong begitu? Nggak ada. Urusan dunia aja ramai semua. Tapi urusan akhirat, urusan dirinya dengan Allah, urusan takwanya kepada Allah, kagak ada yang ngomong. Diturunin sama Allah pemimpin-pemimpin. Saya nggak bilang pemimpin kita jahat semua. Saya nggak bilang presiden jahat, menteri jahat. Tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataan yang terjadi dari naik-naiknya barang, dari kejadian ini dan itu yang Anda lihat, ini semua bukan tidak mungkin diakibatkan karena kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hadisnya tuh, kalau orang udah pada lupa kepada Allah dikirim segala macam. Ya. Hukum-hukum yang susah, harga-harga yang naik, pemimpin-pemimpin yang kita bisa bikin bingung ini bagaimana. Hah? Paceklik yang berkepanjangan, Covid lah, flu bebek, flu ayam, bentar lagi flu harimau. Ya. Kenapa nih begini? Ini semua disebabkan karena kita banyak lupa kepada Allah. Kalau semua tawajuh kepada Allah, nggak bakal Allah bikin susah. Nah, ada ujian tetap, tapi gampang aja dilewatin. Nah, kita introspeksi sekarang, mari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo hidupkan sholat di rumah, mudah-mudahan dengan jamaah. Hidupkan menutup aurat di rumah, jangan buka-buka aurat. Hidupkan ajaran Nabi Muhammad di rumah kita, sekuat kita, sebisa kita. Kalau semuanya begitu, kan tambah banyak nih hawa wangi yang naik ke atas, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti menyebabkan nanti jadi payung buat kita. Payung dari harga mahal, payung dari kezaliman pimpinan, payung daripada kejahatan-kejahatan orang, payung dari anak-anak yang dekadensi moral. Kenapa? Karena kita menjaga hak Allah. Ketika kita menjaga hak Allah, Allah jaga hak ente, pasti. Ya. Jadi keadaan yang kacau balau itu mungkin bukan mungkin lagi. Biasanya disebabkan karena apa? Kita semua lalai terhadap apa-apa yang Allah perintahkan. Mana contohnya, Bib? Tanyain aja sama diri sendiri, sama ente.
Silahkan dijawab, bisa. Kita bisa lihat. Dan itu benar pasti adanya. Ya. Mari saudara kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, beristighfar. Mudah-mudahan kita dikembalikan kepada satu keadaan yang baik. Barang murah, makanan mudah didapat, dijauhkan dari penyakit, pemimpin-pemimpin yang baik, anak-anak yang baik, pergaulan yang baik, ya. Sehingga betul-betul kita punya negeri jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dimulai dari mana ya? Dari kita, dari rumah tangga. Dari diri kita masing-masing. Naam, tidak ada gadis yang tak retak. Enggak ada orang yang enggak ada dosanya, saudara. Kita semua berdosa. Tapi ketika kita berdosa dan kita paham dan kita bertobat kepada Allah dan kita melaksanakan kebaikan, insya Allah Allah akan rubah semuanya. Akan diampuni dosa kita dan diberi kita taufik, hidayah, inayah kepada yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada yang sedang kita baca, bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu sangat hebat, jangan ditinggalkan. Qala wa fi riwayat wa kana yusi bihima. Rasulullah mewasiatkan tuh. Mewasiatkan kepada sahabat, "Oh, jangan tinggal ya." Seolah-olah begitu. "Oh, jangan tinggalkan ini 2 rakaat sebelum subuh ini, jangan ditinggal." Ya, nah, berwasiat. Wa yaqulu Abu Darda radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bi thalathin." Maka dia langsung diberi wasiat oleh Nabi. Aku diberi wasiat oleh kekasihku, yakni Nabi Muhammad SAW, 3 masalah. Apa nih 3 masalah? Qala bi shaumi 3 ayyamin min kulli syahrin. Disuruh puasa sunnah, maksudnya setiap bulan paling enggak 3 hari. Biasanya itu ayyamul bid, 13, 14, 15. Biasa itu sunnahnya. Seandainya di tempat yang lain nggak apa-apa, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, silakan. Pokoknya 3 hari dalam sebulan. Banyak nggak tuh faedahnya puasa tuh? Banyak sekali, saudara. Saya kemarin dengar soal penyakit jantung. Yang paling banyak membunuh orang itu penyakit jantung. Ya. Biasanya jantung itu sebenarnya jantung hati. Kenapa pakai jantung hati? Karena kalau udah nggak ada jantung orang nggak hidup. Jadi kalau dia cinta sama seseorang, inilah jantung hatiku. Nggak ada dia nggak hidup saya. Nggak ada jantung nggak hidup. Sekarang banyak terjadi kasus jantungnya macet, ketutup, disebut dengan penyakit jantung apa namanya? Koroner. Apa itu jantung koroner? Urat yang ke jantungnya ada kotorannya. Banyak penyebabnya tuh. Apa penyebabnya? Makan sate kebanyakan. Apalagi makan daging kebanyakan. Apalagi makan duit kebanyakan. Banyak. Penyebabnya banyak tuh. Sehingga jadi sempit tuh. Obat yang terhebat yang nggak perlu ente pakai obat adalah puasa. Ada seseorang yang melaksanakan puasa Daud, setelah 3 bulan hilang itu jantung koronernya, saudara, lancar lagi semuanya. Yang bisa menghancurkan itu penutup-penutup di dalam urat jantung kita berpuasa. Dengan catatan bukanya jangan qadha. Tadi siang saya nggak makan, biasa makan sate 10, karena puasa jadi 20. Nah itu nggak ada artinya, biar puasa juga. Soal diqadha itu. Tapi dikurang-kurangi. Ya, itu puasa. Ya. Baik. Jadi Nabi tadi bawa wasiat supaya apa? Puasa 3 hari setiap bulan. Kepada siapa? Kepada Abu Darda. Yang kedua amalatnya apa? Wasiatnya warok biswa misalnya setiap ayam wal witri qablan naum, dan disuruh sembahyang witir sebelum tidur. Itu bagi yang nggak mampu di akhir malam, sembahyangnya di awal malam, kata Sayyidina Abu Bakar.
Nanti sembahyang lagi nggak apa-apa, nggak witir lagi boleh, asal tetap witir. Disuruh sembahyang witir sebelum tidur. Makanya kita dianjurkan benar-benar witir tuh. Ya, dan orang harus ada puasanya di dalam hidupnya, jangan puasa Ramadan aja. Maksudnya supaya sunnah kita laksanakan tuh puasa sunnah. Kalau ada puasa-puasa sunnah. Dan yang ketiga, warok atayil fajri. Jadi dikasih 3 gitu. Saya diwasiatin oleh Nabi 3. Suruh puasa 3 hari dalam setiap bulan. Disuruh sembahyang witir sebelum tidur dan sembahyang 2 rakaat fajar. Tidak, jangan ditinggal. Yang bisa bismillah. Yang bisa kerjain ini. Ini wasiat Nabi Muhammad SAW. Pasti bagusnya, pasti benernya, pasti hebatnya, pasti ganjarannya. Yang belum pasti, yang amalinya belum pasti. Siapa? Nah, ini cari yang amalnya sekarang. Yang mampu bismillah. Dan yang sedang kita bicarakan 2 rakaat sebelum fajar. Mari kita kerjakan, jangan ditinggalkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Insya Allah kita bahagia dunia, bahagia di akhirat, bahagia juga di akhir pengajian. Wallahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي أنفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أذكياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنا شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الأصحاب وعلى صحب مصاحبه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد ورسوله وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pertama dan untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.